Halo, perkenalkan nama saya Aryananta Dharmayasa dari kelas Ilkom 2B dengan NIM 2515101137. Pada video hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek tugas OOP yang saya buat yang berjudul dengan SIMA atau Sistem Informasi Akademik. Saya akan menjelaskan secara menyeluruh bagaimana aplikasi ini menerapkan konsep OOP dan pola arsitektur MVC. Aplikasi ini dibangun menggunakan Java Swing untuk antarmuka, MySQL sebagai basis data, dan diorganisir dalam package yang bernama SIM Academy dengan arsitektur MVC plus lapisan DAO. Struktur ini dibagi menjadi 4 lapisan, yaitu SIM Academy Model yang merepresentasikan data. Yang kedua ada SIM Academy View sebagai antarmuka pengguna. Yang ketiga ada SIM Academy Controller yang berfungsi sebagai logika bisnis. Dan keempat ada SIM Academy.DAO untuk sebagai mengakses database. Selanjutnya saya akan menjelaskan OOP pada proyek ini. Yang pertama ada inheritance. Saya membuat class person. Ini class person.java sebagai kelas induk yang menyimpan atribut umum seperti name, kelas student dan kelas lecturer, keduanya mewarisi class person ini. Dalam inheritance saya tidak perlu menulis ulang lagi atribut name di kedua kelas tersebut. Ini menciptakan hierarki kelas yang bersih dan menghindari duplikasi kode. Selanjutnya ada encapsulation. Seluruh atribut dalam setiap kelas model dideklarasikan sebagai privat. Tidak ada kode lain yang bisa mengakses atribut ini secara langsung. Untuk membaca atau mengubah nilainya, kita harus melalui metode getter dan setter. Ini memastikan data terlindungi dan hanya bisa dimanipulasi dengan cara yang saya sudah tentukan. Selanjutnya ada polymorphism di sel database. Ya, ini dia. Contohnya seperti terlihat pada setiap view-table di panel view. Saya yang mengoverride method is cell editable agar pengguna tidak bisa mengedit data langsung di dalam tabelnya. Data hanya bisa diubah melalui form yang saya sudah sediakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi MVC beserta logi dalam controller yang menjadi yang pertama ada course.java. Layer modal ini bertugas untuk merepresentasikan data secara murni dan seperti kelas student, lecturer, course, dan KRS hanya berisi atribut dan getter dan setter. Tidak ada logika bisnis di sini. Selanjutnya view. Di mata kuliah di desainnya, layer view adalah antarmuka yang dilihat pengguna. Tugasnya hanya untuk menampilkan data dan menerima input. Ketika tombol tambah ditekan, akan langsung menyimpan ke database. Ia hanya memanggil metode di controller dan meneruskan data input. Selanjutnya ada student controller.java, yaitu ini.
Inilah layer controller. Eh, Tempat saya menambahkan logika bisnis. Di student controller, sebelumnya data mahasiswa disimpan, controller melakukan validasi. Yang pertama ada NIM tidak boleh kosong. Selanjutnya ada NIM minimal 5 karakter dan harus berupa angka. Yang ketiga ada angkatan harus tepat 4 digit angka. Dan yang keempat ada NIM tidak boleh duplikat. Dicek langsung ke database. Jika ada yang tidak valid, exception dilempar ke view dan menampilkan pesan error kepada pengguna. KRS controller. Di KRS controller, saya menambahkan metode hitung grade ini yang menghitung grade huruf secara otomatis dari nilai angka. Yang pertama ada score if score is more than 85, return A, dan seterusnya. Logika ini saya sengaja ditempatkan di controller, bukan di view atau modal, karena ini adalah aturan bisnis, bukan tampilannya, dan bukan sekadar menyimpan data, bukan sekitar untuk menyimpan data saja. Inilah prinsip MVC yang benar. Selanjutnya saya akan menunjukkan course controller. Di course controller, SKS harus antara dari 1 sampai 6, semester harus 1 sampai 8, dan kode mata kuliah tidak boleh duplikat. Selanjutnya di KRS controller, rumah tahun ajaran juga divalidasi, harus mengikuti pola 4 digit garis miring 4 digit, atau seperti 2024 garis miring 2025. Di layar student DAO. Layer DAO menangani semua query SQL ke database. Controller tidak hanya controller tidak hanya perlu tahu cara menyimpan data, cukup panggil metode di DAO. Ini membuat kode lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Selanjutnya saya akan mendemokan fitur-fiturnya. Saya izinkan run dulu. Ini kita bisa langsung login di sini. Untuk usernya saya sudah tambahkan. Untuk yang pertama ada admin dan passwordnya admin 123. Ini dashboardnya. Kita bisa menambahkan nama di sini. Kita pertama perlu mengisi name. Saya saja. Namanya Janus, dan program studi Ilkom. Angkatan 2025. Ya, tambah akan sudah ditambahkan di sini. Kita bisa juga ngecek di My SQL Workbench. Select add from siswa. Salah. Kita bisa run. Ini dia, sudah ditambahkan Janus dengan name segini dari prodi Ilkom dan angkatan 2025. Selanjutnya mata kuliah. Kita bisa juga di sini menambahkan kode 12, nama mata kuliah Ilkom, SKS 3 semester 3. Tambahkan
sudah ditambahkan di sini. Kita bisa edit di sini juga, berubah nama mata kuliahnya matematika teknik. Ubah. Kita bisa ubah. Di sini kita juga bisa menghapus. Dia juga dihapus. Di sini juga nanti dia bakalan ke edit juga. Mata kuliah. Nih di sini dia. Ini kan masih kosong. Kalau kita tambahkan di sini kode 1 mata kuliah Alpro SKS 1 semester 1. Tambahkan di sini. Kalau kita run lagi, harusnya di sini akan menambahkan kode 1, nama Alpro SKS 1 dan semester 1. Sama juga kalau di sini bisa kita tambahkan langsung mahasiswa yang kita bisa name-nya di sini, mata kuliahnya harusnya Alpro. Semester 11 tahun ajaran 2000. Data dosen juga sudah ada. Kita bisa mengubah di sini. Bersihkan bisa dia. Kalau kita hapus juga bisa, tapi saya nggak usah lah. Dan untuk keluarnya di sini. Sudah. Kita bisa juga login secara dosen 123. Di sini kita bisa lihat ini dia nilai 100 semester 1. Simpan nilai. Data dosen juga di sini udah ada. Udah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton video ini.